ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih buat seluruh panitia, kawan-kawan Ganas, ketua dan para pimpinan, serta anggota di seluruh Taiwan. Makasih buat orang tua kita semua yang selalu mensupport kita, Ketua KD dan Wakil Ketua KD dan seluruh keluarga besar yang hari ini langsung dihadiri oleh Pak Teddy dan Bu Uta, Pak Norman, serta Ibu Teddy dan seluruh jajaran yang lain. Bahkan istimewa hari ini hadir juga orang tua kita semua dari Subang langsung, Bapak Wakil Bupati kita. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah, barokah buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan Allah nggak kasih hujan, padahal kemarin katanya hujan. Ini tanda Allah kasih ridho buat Ganas. Amin. Mari kita baca lagi suratul Fatihah mengawali ta'lim kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih banyak yang bisa kita tahu, kita ngerti, kita paham dan kita laksanain, terus berbuah dalam kehidupan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dibuka yang punya handphone isi Quran, surah Shad, surah ke-38 ayat 30. Kita lihat yang pertama ini kisahnya Sulaiman. Kisah Nabi Allah Sulaiman. Kita mulai dari ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikutin ya, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dauda Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Sampai cerita ini tidak banyak yang bisa diceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman.
Allah ketika menceritakan tentang siapa Sulaiman hanya satu ayat saja Pak tadi. Hanya satu ayat saja ketika Allah bercerita tentang siapa sih Sulaiman. Hanya satu ayat saja, yakni ayat 31. Idh urida, ayo, alaihi bil ashiyyis safinatul jiyad. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Hanya ini informasi tentang Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman berposisi sebagai ahli waris Daud. Ketika Nabi Sulaiman berposisi mewarisi kemudian kerajaan, kekuatan, kekayaan, kekuasaan Daud. Tidak banyak yang diceritakan. Persis seperti anak wali kota kemudian jadi gubernur. Siapa itu gubernur? Anak wali kota. Segitulah. Persis seperti anak Kapolres jadi Kapolda. Siapa itu Kapolda? Anak Kapolres kemarin. Dulu bapaknya pernah jadi Kapolres. Tidak bercerita tentang dia, ceritanya tentang bapaknya. Di tengah-tengah, tangan saya ada di atas. Ketika kemudian anak seorang kiai kampung bangun pesantren gede, orang juga mewajarkan. Biar bagaimana orang mewajarkan. Oh iya, dia mah emang putra kiai, anak burung ngaji. Jika ada orang kaya buka toko di mana-mana, orang juga mewajarkan. Namanya orang kaya. Betul tidak? Ketika kita ada duit bisa belanja, ya emang begitu. Ketika kita ada duit bisa bayar utang, emang juga begitu. Ketika ada obat kita sembuh, ya emang juga begitu. Nggak banyak yang bisa diceritakan. Alhamdulillahnya Nabi Sulaiman kemudian mengalami peristiwa yang membuat kita menjadi besar hati. Nabi Sulaiman dicabut kerajaannya, hilang kekuatan dan kekuasaannya, hilang kemudian hartanya, bahkan Nabi Sulaiman lumpuh begitu diceritakan. Tidak ada cerita lagi Daud di belakang Sulaiman. Bahkan Sulaiman hari itu pun nyaris Sulaiman yang bukan lagi siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Disinilah kemudian saya Yusuf Mansur zaman dulu melihat, oh bisa, oh peluang. Karena Sulaiman kemudian ketika dia reborn, ketika Sulaiman kemudian lahir kembali, ternyata Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman 5 ayat lebih panjang ketika Nabi Sulaiman mewarisi Daud. Nanti ibu bapak bisa dilihat di rumah masing-masing, mulai dari ayat 30 saya bacakan saja. Nanti silakan dilihat terjemahannya pada saat nanti bapak ibu bisa punya waktu yang senggang. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Jadi kalau kita pengen jadi Sulaiman terus kita lihat bapaknya, kita bakal bilang begini, ya nggak keuber, dia mah punya bapak yang hebat, saya nggak punya. Oh dia mau orang kaya, saya nggak punya.
Oh dia mau orang mampu, saya nggak punya. Oh dia mau orang hebat, saya mau bukan. Karena itu kemudian Sulaiman dibikin sama seperti kita semua. Kamu bilang dia punya bapak, nggak ada. Kamu bilang dia punya kerajaan, nggak ada. Kamu bilang dia punya kekayaan, nggak ada. Kamu bilang dia punya kekuatan, dia lumpuh. Kamu bilang dia punya kekuasaan, nggak ada. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada tsumma. Yang membedakan Sulaiman sama kita adalah dia tidak menyerah. Yang membedakan Sulaiman dengan kita adalah Sulaiman begitu bangkit, tidak ada cerita pengen balik punya kerajaan kayak bapaknya. Dia kemudian meminta kepada Allah kerajaan yang baru, yang tidak sama dengan bapaknya, lebih hebat dari bapaknya, bahkan kemudian memiliki kerajaan yang tidak bakal dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Ini cerita tentang impian, bukan cerita impian orang-orang biasa. Lihat mereka yang kemudian dikontrakan, lalu duitnya habis, nggak bisa bayar. Apa doanya? Doanya bukan doa Sulaiman. Selalu doanya lebih miskin bahkan daripada sebelumnya. Contoh, ya Allah, jangan sampai saya bulan ini nggak punya duit buat bayar kontrakan. Selalu doanya begitu. Tolong ya Allah, bulan ini jangan sampai saya nggak punya duit buat bayar sewaan. Tolong ya Allah, jangan sampai saya bulan ini nggak bisa bayar kos-kosan. Doanya bukan doa Nabiullah Sulaiman yang sekali doa langsung ke atas. Siapa orang-orang yang tidak bisa bayar kontrakan lalu berdoa, ya Allah, izinkan saya bangun hotel aja dah. Izinkan saya punya komplek apartemen 5 tower, 30 lantai, 3.000 kamar. Siapa hari ini? Siapa orang yang di DO dari kampusnya karena satu dan lain hal, lalu dia berdoa, baik ya Allah, bila engkau takdirkan aku di DO, izinkan aku punya sendiri kampusnya. Jadi bisa kapan aja di wisuda, punya sendiri, bebas. Rata-rata orang yang di DO menangis lalu berdoa, ya Allah, tolong lembutkan hati pimpinan kampus supaya saya bisa diterima. Kecil amat, udah ditolak kok ngemis-ngemis. Rata-rata orang-orang yang tidak diterima di negeri doanya apa? Ya Allah, jangan sampai saya tidak kuliah, biarin dah kerja kuliah di kampus yang jelek gak apa-apa, swasta yang jelek gak apa-apa. Kok doanya kecil betul? Kenapa tidak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya malah bisa diterima di Harvard, malah bisa diterima di Boston, malah bisa diterima di Uni Emirat Arab, malah bisa diterima di Madinah University. Sekalian ketika ditolak di dalam negeri, minta sama Allah supaya bisa diterima kuliah di luar negeri. Tapi kebanyakan orang tidak begitu. Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa tidak penting kita adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kemudian punya keluarga hebat, orang-orang yang punya teman-teman yang juga hebat, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya network. Nggak penting banget. Yang penting buat kita adalah kita punya Allah. Titik. Ibu bapak percaya, ibu-ibu ini kalau doa tiap malam minta sama Allah, di rumah saya bisa bangun pesantren, demi Allah 3 tahun pesantren itu akan berdiri dengan cara-caranya Allah. Tapi kemudian siapa yang mau berdoa? Berdoa buat dirinya sendiri aja males. Enggak, kecil, dikit, sempit, pendek, nggak ada. Jangankan bermimpi memberangkatkan haji suatu kampung, kita berpikir kita kayaknya nggak mungkin pergi haji. Saya kayaknya sampai mati bakal di Taiwan. Padahal kan habis dari Taiwan kita bisa ke Taitu, Taitri, Taifor. Ya naiklah, masa Taiwan melulu. Sekali-sekali nanti ke Taiwan gitu kan. Nggak ada urusan sama kemampuan. Ayat ini, cerita pertama ini membuktikan kepada kita semua bahwa Nabi Sulaiman justru
punya cita-cita tingginya itu di saat dia jatuh. Mbak jatuh enggak? Enggak. Lagi punya kerjaan. Mas jatuh enggak? Enggak. Lagi di negeri orang hebat, kameranya bagus-bagus, handphonenya ada yang pakai iPhone 11. Coba mau bazir kan iPhone 1 aja. Itu lembakku nggak kelihatan aku. iPhone 11. Mbak Ari. Nggak kepake. Mbak Ari. Hah? Ayo ikutin. Qala rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Saya nggak ketok nih kita lihat. Ikutin saya. Nggak boleh. Ayo mana suaranya? Nggak boleh. Kita minta naik gaji. Ngapain? Kita minta punya pabrik 1000 karyawan. Minta kok naik gaji, ngusahain naik gaji, minta tolong manusia pula lagi. Pusing amat sih. Bila kita punya harta berharga yakni omongan, pakai omongan yang benar. Ayo ikutin. Bila kita punya harta berharga yakni omongan, enggak boleh omongannya kecil, kudu gede, kudu besar, kudu tinggi, kudu menggelegar. Nggak boleh minta gaji naik. Ngapain kecil amat sih? Bilang sama bos dong, bos pabriknya bisa dijual. Mau saya beli nih. Ikutin Sulaiman. Sulaiman ketika jatuh nggak minta balik. Ngapain minta balik? Coba orang yang merangkak dari honorer jadi karyawan tetap, kasir misalnya, terus naik jadi manajer karena sesuatu kesalahan, lalu dia di PHK. Dan itulah cerita Sulaiman. Itu cerita Sulaiman ayat 34. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasada thumma anab. Orang dari honorer jadi karyawan tetap, naik jadi manajer, punya kesalahan, lalu di PHK. Doanya apakah doa Sulaiman? Apakah bukan doa Sulaiman? Kita tahu jawabannya. Kadang-kadang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati lampu, nggak kerja sama sekali setahun. Susah buat dia kemudian bicara yang tinggi, susah buat dia bicara yang besar, susah buat dia bicara yang hebat, susah buat dia bicara yang menggelegar. Kalimatnya rata-rata begini, ya Allah, nggak apa-apa dah saya kerja, jadi apa kira, nggak ada gaji juga nggak apa-apa, yang penting saya kerja. Itu kan doa kita. Betul apa tidak? Nggak boleh. Begitu di PHK, angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ya Allah. Summa anab, kita minta ampun dulu sama Allah. Kemudian apa? Qala rabbi firli, kita minta ampun lagi sama Allah. Kemudian kita meminta sesuatu yang tidak sama dengan kemarin. Makasih ya Allah, kemarin saya sudah sampai di level manager. Saya punya salah, akhirnya saya kemudian malah di PHK. Ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak minta balik lagi kerja. Izinkan saya punya jaringan pabrik di 5 kota di tanah air, dan dalam 10 tahun saya punya cabang di 5 benua di seluruh dunia. Nggak ada urusannya, nggak ada bayangan dari mana ya, nggak ada, karena semuanya hanya satu sumbernya, dari Allah. Tugas kita adalah ngomong. Ya. Satu aja. Nanti sholat zuhur ngomong, nanti sholat asar ngomong, ya Allah, bener apa itu ya Yusuf Mansur? Kayaknya gampang amat, masa cuma nyebut aja bisa sih? Ya udah dah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya bisa punya penghasilan bersih 1 bulan 10 miliar.
Insya Allah Bu, makin lama makin gila. Mikirnya 10 miliar terus. Tapi Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Ketua, beberapa tahun yang silam saya turun dari mobil. Saya turun dari mobil nyamperin tukang gunting rumput. Ibu Wakil, Mama juga mungkin ingat, Papa turun, gunting rumput, orang gunting rumput, saya nggak tahu gimana.